Sudah dulu, kasih dulu semuanya ya dulu. Dulu. Ya, makanya sampai dulu. Nah. Ini pense terus, pense. Nah, benar. Nah, halo guys, oke. Jadi ini kolamnya sudah jadi ya. Yang pertama niatnya hanya mau buat kolam yang sedalam yang ini, yang kecil ini. Cuma dia rencananya agak lebar. Tapi entah kenapa cangkul saya makin dalam menyangkul tanah ini ya. Akhirnya terciptalah kolam yang lumayan besar ya. Bukan tempat mandi burung jadinya ya, jadi tempat ikan malahan sekalian. Dan ini juga ada air pancurannya yang tidak ada juga direncanakan. Nah, jadi ini seiring berjalannya waktu, saya pikir-pikir ya udahlah sekalian aja saya buatkan air terjunnya dengan peralatan yang ada gitu ya. Tadinya nggak seperti ini ya, cuma mesin air, hanya air pancuran pakai paralon gitulah ya, simple aja lah gitu. Yang penting fungsi dari airnya tadi ya. Tapi pikir saya sekalian aja berimajinasi ya, berkarya maksud saya ya, terciptalah ini. Jadi ini nggak saya buatkan video tutorialnya karena ini saya jiplak di YouTube. Anda nanti silahkan mau buat sendiri ya, lihat aja nanti di YouTube cara-cara buat air terjun kayak gini. Banyak sekali ya, banyak sekali. Kita ambil yang simple, saya suka yang seperti ini, kayaknya lebih gimana gitu ya, kayak kepedesaan gitu ya. Ini untuk kandangnya udah siap huni sebenarnya guys ya. Hanya saja kita lagi menunggu juga ini tanaman-tanaman tumbuh ya. Ini ada beringin, kemudian ini ada tanaman obat, ada juga bermacam-macam di sini. Ada ini daun ubi, nih tusuk ubi ini juga, ini buat pakan jangkrik. Jadi aviari ini mau dibuat serbaguna ya, nggak hanya untuk burung-burung, untuk penghijauan, tapi juga untuk keperluan ternak gitu ya, ya maupun itu jangkrik dan lain-lain ya. Bahkan untuk kita konsumsi sendiri juga bisa di sini. Nah, ini masih belum hijau ya, karena namanya baru belum selesai banget ya. Ini masih agak berantakan juga. Nanti mau saya rapi-rapikan ya. Yang jelas ini udah mulai bisa. Untuk bahannya sudah ada, saya dapatkan satu ya. Yang lainnya belum ada yang cocok menurut saya. Dan kemudian harganya juga masih tinggi-tinggi karena budget kita juga sudah makin menipis. Nah, ini juga saya buatnya sendiri tanpa tukang ya. Ini saya, kalau tukang kan yang buat aviari sama kandang ternak ini ya. Nah, jadi di sini kolam ini jadi serbaguna ya. Yang pertama, keperluan untuk burung-burung yang nantinya ada di dalam aviari ini ya. Yang kedua untuk saya pribadi ya, supaya ya enak aja gitu ya, lihat air mancur ya. Ini kita hidupkan dulu guys, biar Anda lihat. Ini kita colokkan, ini udah ada mesinnya. Oke, tuh ada air terjunnya juga di sana. Ada air terjun sih. Ini dia. Oke. Dan yang pastinya efek air ini yang lebih penting untuk menghilangkan stres burung gitu ya, supaya burung juga lebih cepat adaptasi dengan lingkungan. Karena Anda tahu sendiri lah ya,
keuntungan dari efek-efek air ini ya. Jangankan burung, kita aja yang mendengarnya di sini itu sangat gimana gitu ya. Senang sekali, tenang sekali, damai gitu ya. Nah, ini kolamnya lumayan dalam dan rencananya nanti ini mau saya taruh ikan koi guys ya. Ikan koi ya, untuk apa ya, memperindah gitu ya. Ada ikan koi gitu ya. Ya seperti itulah kira-kira guys. Cuma saya di sini masih berpikir apakah nanti kolam ini bakal dikotori dengan kotoran burung ya. Yang pastinya ini udah saya jauh-jauhkan, seperti tenggeran-tenggeran ini arah sana semua, ini arah sana semua, dan ini nggak langsung di bawah tenggeran ya. Jadi jauh dari tenggeran. Cuma ya namanya kalau burung banyak nanti pastilah dia datang sini ya, pergi. Kadang dia terbang sambil buang kotoran, itu sering terjadinya. Makanya hal yang itulah sekarang sedang saya pikirkan, apakah nanti di atas ini saya taruh waring atau yang lain gitu ya. Nah, itu masih saya pikirkan ya, nanti seiring berjalannya waktu ide-ide itu ada aja nanti ya. Gitu. Ini karya saya sendiri tapi karya hasil jiplak ya. Ya nggak apa-apa guys ya. Nah, yang penting kita fungsinya tadi ya, untuk menenangkan pikiran. Dan ini juga airnya masih belum dikuras ya. Nanti kalau udah dikuras baru. Ini juga belum selesai kok guys ya. Ini pinggir-pinggirnya nanti mau saya kasih batu-batu. Bahkan di atas-atas ini biar kayak seakan itu alami gitu ya. Ya cuma nantilah kita sambil berjalan sambil berpikir gitu ya. Kita tahap demi tahap ya. Jangan langsung blek gitu ya. Jadi biar hasilnya juga nanti memuaskan gitu guys ya. Oh ya, untuk kolamnya ini sekitar 2 meter ya, 2 meter lebih, 2 meter lebih ya. Cuma kalau di video kayak sejengkal saya aja ya. Ini 2 meter lebih dan lebarnya ini sekitar 90-an lah kayaknya. 1 meter nggak sampai kayaknya. Nah, kalau bagian dalamnya. Tuh. Ini ada kolam mini juga yang nantinya misalkan burung di sini berantem nggak dapat tempat mandi, kan dia bisa mandi di atas ini ya, maksud saya gitu. Itu fungsi dari kolam yang kecil ini. Ya, untuk keadaan aviari seperti ini sekarang guys ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri, ini pun kates juga masih ada. Sayang ya mau dibuang, ini kates mudanya juga masih bisa untuk buat anakan jangkrik. Kebetulan saya lagi belajar juga ternak jangkrik ya. Setidaknya untuk mengcover kalau jangkrik lagi putus gitu ya. Tapi saya masih beli juga di luar ya, karena nggak cukup gitu ya, hanya ternak saja itu kadang nggak terkejar, sering putus juga. Cuma kita antisipasi aja dari jangkrik mutus tadi. Tuh beringin-beringin sudah saya tumbuhin nih, beringin, ini juga beringin. Nah, kita lihat lagi dari sini. Nah, jadi kesannya udah nggak kayak alami lagi, udah kayak modern ya jadinya ya. Ini alhamdulillah turun hujan ya, alhamdulillah sekali turun hujan. Jadi kita bisa sekalian kuras airnya nanti ya, dikuras. Bentar, kita ambil fotonya. Saya mengambil fotonya guys. Ambil foto dulu ya. Cepat. Ya. Jadi seperti itu. Untuk pembuatan kolam ini, untuk berdirinya aja ya sekitar 3 hari. Dan karena kita juga nggak bisa full time gitu ya, nggak bisa kerja full ya, kadang kita ada kerjaan lain ya, otomatis ini kita kesampingkan.
belum lagi ada musibah-musibah di tetangga ya, makanya kita juga nggak ngejar-ngejar banget gitu ya. Ini kira-kira 1 mingguan lah baru bisa jadi seperti ini. Cuma kalau dikejar-kejar benar sebenarnya ya mungkin 3 atau 4 hari itu udah kelar. Oke, jadi intinya air ini fungsinya untuk mandi burung dan untuk menghilangkan stres burung ya. Dan juga yang ketiga untuk ngisi cenderamata ya. Jadi kita naruh ikan-ikan koi nanti di sini biar lebih keren aja ya. Gak hanya burung-burung di luar tapi ada ikannya gitu. Jadi kayak di alam gitu guys ya. Ya kepuasan tersendiri guys ya. Ini ada juga beringin-beringin gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.